Sudah disampaikan ke anak-anak juga permohonan maaf saya yang memang kurang maksimal. Abang buka aja tuh ganti November. Tutup. Dongan PSMS sudah selesai latihan, coach. Sudah selesai latihan karena mempercepat latihan ya, supaya istirahat juga makin banyak dari anak-anak PSMS Medan. Jadi jam 5 ini udah siap, wajar lah biar istirahat juga makin panjang untuk anak-anak PSMS ya, karena lawan PSDS krusial gue pikir hari Minggu ini gitu. Jadi mudah-mudahan lah buat pecinta PSMS 3 poin lah ya, 3 poin pertama di Stadion Teladan. Setelah itu kita kan away. Kita lihat juga itu ada Pak Mulyadi, Andre Mahyar dengan pelatih juga sedang ngobrol-ngobrol, mungkin memberikan motivasi kepada pemain-pemain. Gak ada kalah kok, seri 2 kali Pak Ume. Ya Pak Ume salah. Seri di Teladan itu sama dengan kalah. Iya, lawannya kan kayak mana lah. Memang anu lah, ini lawan PSDS saudara muda. Iya. Itulah. Kan pakai baju nonton itu. Siapa? Ya. Bang, izin Bang. Ya. Untuk persiapan kita jelang lawan PSDS nanti mungkin apa yang bakal kita lakukan setelah sempat kehilangan kepercayaan nih dari para. Ya, terima kasih ya. Jadi di samping pendekatan teknis juga faktor non teknis juga itu sangat megang peranan. Dan tentu dari manajemen pelatih saya memprioritaskan juga bagaimana non teknis yang positif ya, bagaimana suasana kebatinan pemain ya, coba saya katakan dari hati ke hati lah ngomong, bermainlah dengan hati yang bersih, ikhlas ya, bermainlah dengan rasa fanatisme, dengan tidak tentunya meninggalkan profesionalitas. Jadi ini juga faktor yang mungkin luput dari sentuhan kita manajemen. Ya, memang selama ini kita terfokus kepada permainan, strategi pelatih, dan hasil pertandingan. Tapi kita lupa juga menyentuh faktor non teknis, yaitu ya hati ke hati pemain ini. Chemistry. Mudah-mudahan ini membawa perubahan ya. Saya katakan bahwa PSMS ini milik kita. Kalau kita bermain dengan hati betul-benar ya, saya kira profesionalisme kalian sudah nggak diragukan lagi. Itu yang memang paling kerja keras kami yang membangun kepada pemain. Namanya Hutin laga nanti dengan riwayat rentetan 2 kali laga yang seri kan. Ya. Ada tekanan nih pasti kan Bang? Pasti ada. Lepas dari tekanan itu kita menghadapinya nanti bagaimana Bang? Karena kan ini mungkin cukup besar tekanan kita Ya. menghadapi laga nanti di kandang sendiri. Saya udah ngumpulkan seperti tadi, ngumpulkan para pelatih dan pemain, meyakinkan tekanan itu adalah hal yang wajar. Bahkan caci maki itu memang wajar, harus kalian terima. Bukannya kalian, saya juga harus menerimanya. Tapi jadikan itu motivasi atau cambuk. Ya, jangan pula kita sudah nggak maksimal. Ya, kita mau dapat pujian itu kan udah nggak benar. Itu bentuk kecintaan pada netizen kepada PSMS. Jadi dengan dukungan-dukungan seperti itu, tekanan-tekanan seperti itu, ya harusnya itu dijadikan motivasi. Jadi saya tetap berkeyakinan tim ini masih dalam track ya, track untuk katakanlah bersaing, dan tidak akan kita melemparkan anduk putih, dan tidak akan kita dengar kata-kata menyerah ya. Kita terus optimis ya, dan tentunya masukan-masukan tekanan-tekanan itu ya kami mengucapkan terima kasih juga, karena juga kalau hanya 2 pertandingan ya, untuk evaluasi pelatih juga saya kira kita juga belum fair ya. Bukan kami tidak mendengar,
Kami mendengar apa yang disampaikan oleh para netizen, pemerhati, mantan pemain, dan kami berterima kasih. Namun juga kita juga punya pertimbangan-pertimbangan lain lah. Karena besok katakanlah pertandingan ketiga, saya kira nanti setelah itu kita akan menghadap katakanlah dengan Pak Edi Ramayadi ya sebagai pembina SMS. Ya. Tapi saya melihat faktor non teknis ini juga menjadi penentu. Ya. Bagaimana suasana kebatinan kita di dalam, bagaimana suasana pemain. Saya sendiri 2 pertandingan dan terakhir memang kurang maksimal di PSMS. Ya. Saya juga akan coba membagi waktu dengan kondisi ini karena ini tanggung jawab saya juga sebagai manajer, dan saya juga akan ini lebih memaksimalkan waktu lagi lah dengan karena bagaimanapun sejak saya sudah pindah ke Perindak SDM ini tentu pekerjaan di sana semakin banyak ya, karena saya memegang 3 kementerian. Namun itu bukan satu alasan karena saya masih di PSMS, maka saya katakan apapun yang terjadi di PSMS ya itu andil saya pasti ada, terlepas saat ini mungkin belum kelihatan, tapi saya tidak mau lari dari kenyataan bahwa saya bertanggung jawab juga. Untuk itu saya ini berkesempatan hadir, saya sampaikan kepada para pemain, saya yakinkan bahwa kita masih bersama. Ya, saat ini kita terima apa tekanan-tekanan, hinaan, makian, tapi itu rasa cinta netizen kepada PSMS. Jadi jangan menjadikan justru down, tapi tetap tegak ya. Masih ada 10 pertandingan yang kita perebutkan lagi. Saya kira seperti itu. Ya. Pak, segini Pak, itu kan apa yang kemudian dilakukan untuk memotivasi anak-anak ini Pak? Apakah nanti kalau ketika Bapak manajer, dan jujur saya bilang full time mungkin ke PSMS Medan, Bapak sering menghadirkan Pak Edi gitu, apakah itu menjadi solusi juga nanti untuk membakar semangat anak-anak nanti Pak? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan, kami sudah menghadap ya, dan saya tadi sudah sampaikan ke anak-anak juga permohonan maaf saya yang memang kurang maksimal kemarin. Ya, saya menyadari ya di sepak bola ini maksimalnya itu harus di atas 100%. Jadi tidak boleh tanggung-tanggung, dan saya coba pendekatan dari hati ke hati kepada pemain ya. Karena kalau secara teknis tentu nanti pelatih ada, tapi non teknis ini belum pernah kita lakukan. Kita merasa aman-aman aja. Tapi hati pemain kan dia yang tahu. Ya, jadi kita sekarang udah bagaimana supaya pemain-pemain itu nanti bisa maksimal, khususnya tidak terbebani di pertandingan ketiga nanti. Tapi kira-kira Pak, Bapak yakin kita bisa dapat poin 3 Pak lawan PSDS? Saya yakin. Ya, karena bagaimanapun tadi seperti yang saya bilang, 100% kita hanya membicarakan teknis tanpa non teknis kita sentuh. Jadi saya yakin kepada para pemain ya, dan pelatih juga saya sampaikan jangan panik ya. Kamu pelatih profesional, tentu wajar ya, ini debut pertama, dan kita sebenarnya katakanlah merekom dia karena kita merasa samping pelatih muda orang Sumatera Utara juga punya disiplin yang ini ya, sebagai dia juga tentara, saya kira harus kuat mental dan siap setiap saat dievaluasi. Memang begitu profesional, jangan berkecil hati. Jadi saya yakin lah untuk pertandingan ketiga ini. Jadi Bang, rencana kepindahan ke Johor kapan?